Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Pada saat kita kecil ya, kita cerita masa lalu dikit ya. Pada saat kita kecil, kita itu kan kalau nangis itu suka diberi mainan atau ditenang-tenangin, utuk gitu ya. Dipuk-puk lah ya istilahnya. Itu hampir di semua anak ya. Jadi ketika anak itu menangis, orang tua itu terburu-buru untuk menenangkan itu. Yang ternyata eh, kejadian itu membawa mentalitas yang cukup mengganggu sebenarnya di masa yang akan datang, di masa dewasa. Karena kita ya nggak tahu ya, kita kan nggak bisa nggak bisa memilih dan memilah metode parenting apa yang dulu ya, kayak kita terima aja. Tapi nyatanya hampir semua orang menerapkan metode seperti itu. Ketika anaknya menangis, sesegera mungkin untuk ditolong, untuk dipuk-puk, untuk dialihkan perhatiannya ke sesuatu yang lain agar tangisan itu berhenti. Padahal di setelah itu membawa mentalitas yang cukup mengganggu di masa dewasa. Apa itu mentalitasnya? Mentalitas kita merasa tidak nyaman dengan rasa tidak nyaman. Gimana ya ngomongnya? Kita tidak terbiasa dengan rasa tidak nyaman. Sehingga ketika tidak nyaman itu datang, kita sesegera mungkin atau cepet-cepet lah untuk menyelesaikan itu agar nuansa itu kembali lagi ke dimensi nyaman. Ya mentalitas itu sebenarnya nggak salah juga ya, karena setiap orang itu memiliki apa ya, keinginan untuk gimana caranya hidup nyaman, gimana caranya mendapatkan kondisi yang nyaman, dapat istri yang nyaman, suami yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman, apa pendidikan yang nyaman, pertemanan yang nyaman, semuanya serba nyaman ya. Cuman realitanya tidak semua sesuai dengan dapuran nih utekmu. Tidak semua sesuai dengan bayangan kita, sehingga kadang kita berharap nyaman ternyata tidak nyaman. Kadang kita uh, berharap baik-baik saja ternyata tidak baik-baik saja. Dan ketidakbaik-baik sajaan itu dan ketidaknyamanan itu membuat kita harus segera mengatasi ketidaknyamanan, sehingga nuansa ketidaknyaman itu belum selesai. Maksudku belum selesai itu, kamu itu belum selesai dan belum lulus dengan rasa tidak nyaman itu. Kamu belum menerimanya dengan total. Kamu terburu-buru untuk segera menyelesaikannya. Ini ibaratnya ketika kamu terluka, lukanya itu belum sembuh tapi kamu coba lari. Lari dari luka itu. Mencoba melupakan luka itu. Entah itu minum alkohol, entah itu jalan-jalan sama temen, entah itu apa ya, apapun itulah yang membuat dimensinya itu seakan-akan berlari. Jadi kita sedang lari dari ketidaknyamanan. Kita tidak menerimanya, mungkin belum menerimanya dengan utuh. Sehingga kita coba lari ke sesuatu yang menurut kita nyaman. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah looping, sesuatu yang terus berulang. Jadi ketika kenyamanan yang sudah kita miliki itu, yang itu berasal dari pelarian kita dari ketidaknyamanan, sehingga nanti di momen suatu waktu nanti ketidaknyamanan akan datang lagi, akan memperkenalkan diri lagi, mengetuk pintu rumahmu, dan jawabannya sama, kamu menolak itu, menolak paketnya. Ini kan semacam kurir ya, mas paketnya, atas nama, oh bukan, aku tidak nyaman dengan paket ini, aku tidak menerima paket ini. Kedatangan ketidaknyamanan di depan rumahmu saja sudah membuatmu risih gitu ya. Apalagi kamu mengobrol dan mencoba merangkul ketidaknyamanan dan membawa paket itu ke rumah gitu. Ini yang mentalitas ini yang kita terus bawa sampai dewasa. Karena pada dasarnya bayi ketika menangis itu
dia belajar untuk tidak nyaman. Sehingga jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan itu, karena dia di tahap learning aja, di tahap pembelajaran aja. Sehingga ketika dewasa nanti dia akan lebih cepat belajar. Nah, tapi kan kebalikannya ya. Waktu kecil kita tidak cukup banyak belajar. Sehingga dewasa ini seperti apa ya? Tertatih-tatih ya. Kayak overwhelm, kayak semuanya itu harus dipelajari. Entah itu karir, entah itu psikis, entah itu masalah mental, masalah parenting, masalah ekonomi dan macam-macam itu banyak sekali yang dipelajari sehingga kita terasa overwhelmed. Akhirnya tidak nyaman. Nah, terus kita lari dari ketidaknyamanan itu dengan apa ya? Entah itu dengan nongkrong, dengan kopi dan rokok, dengan hura-hura bersama teman-teman dan lain sebagainya. Yaitu karena kita bergerak dari rasa menolak itu, menolak ketidaknyamanan. Sebenarnya gini ya teman-teman ya. Ini kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya apa yang salah dengan ketidaknyamanan? Menurutmu apa? Yang salah dengan nuansa tidak nyaman itu apa sih? Atau gini deh, yang salah dengan nuansa tidak baik-baik saja itu apa? Apakah tidak nyaman, nuansa tidak nyaman itu dapat membunuhmu, dapat membuatmu mati konyol? Sebenarnya apa yang kita takutkan itu apa dengan nuansa tidak nyaman? Itu hanya tidak nyaman, itu aja kan sebenarnya. Tidak ada alasan dibalik itu sebenarnya. Oh tapi mas, kalau tidak nyaman hadir itu hidupku nggak tenang dan sebagainya. Emang apa salahnya tidak tenang? Ya nggak sih? Kayak koyok ya, apa seakan-akan kita itu menyangka, kita itu memilih kalau oh ya udah ini itu baik untukku, ini enggak gitu. Ini yang tidak membuatku tenang, ini yang membuat aku tenang. Nah, tapi kan realita di keseharian kan berbeda. Sehingga memang benar kita harus mengotak-kotakkan itu. Itu kan secara mind dan secara strategi analitik kita untuk menjalani kehidupan ya. Cuman kan realitanya kan it's a random. It's a abstract gitu kan. Jadi kan kalau kita hanya terpaku di dikotomis itu, tidak memahami spektrumnya, keberagamannya, maka kita tidak menjadi utuh. Kita mudah kecewa, mudah susah, mudah gelisah gitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan. Ya kembali lagi ya, bahwa apa memang salahnya? Salahnya tidak nyaman itu apa sih? Kenapa kamu begitu menjauhi itu? Kenapa kamu tidak menerima itu sebagai warna, salah satu warna di hidup ini? Emang apa? Itu membuat kamu mati konyol, membuat kamu tidak bisa bernafas, membuat kamu tidak makan atau apa? Apa yang membuat tidak nyaman itu menjadi momok bagi manusia? Sebenarnya kan yang jadi momok itu ya pikiranmu sendiri yang menganggap ketidaknyamanan itu adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang ditolak. Padahal kita pun bisa menerima ketidaknyamanan itu. Ketidaknyamanan itu bukan musuhmu, itu bagian darimu. Kamu dulu waktu kecil mungkin kalau kamu ingat ya, aku pun juga ya lupa ya. Waktu kecil kita menangis di beberapa hal yang membuat kita nggak nyaman. Cuman kan itu dari situ kita belajar bahwa oh iya ternyata hidup itu juga ada yang tidak nyaman, ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Sehingga apa ya, state itulah, dimensi itu yang harus kita bawa terus, harus kita jaga terus. Karena sesuatu itu selalu possible, apapun kemungkinannya itu bisa terjadi. Seperti itu teman. Ya apa ya, kalau saranku sih mulai diterima nuansa itu, nuansa tidak nyaman itu. Nuansanya ya teman-teman ya, bukan kejadiannya. Perlu digaris bawah ya, nuansanya bukan kejadiannya, karena kejadiannya bisa beragam. Cuma nuansanya kan selalu sama.
nyaman dan tidak nyaman, suka dan tidak suka dan sebagainya. Kejadiannya bisa macam-macam. Jangan fokus di kejadiannya, karena ketika kamu fokus di kejadiannya, kamu menerima kejadian itu ya, itu kamu akan bingung sendiri karena kejadian itu dinamis banget. Sedangkan nuansa itu cuma ada dua, nyaman dan tidak nyaman. Sehingga kamu fokus ke nuansanya, jangan ke kejadiannya, ke nuansanya. Kamu amati, kamu saksikan gerakan awalnya itu apa. Oh ya, ada gerakan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, tidak nyaman ini berasal dari mana? Dari ketakutanku gini-gini dan sebagainya, Mas. Ya, ya udah diterima kayak ketakutan itu. Caranya menerima gimana, Mas? Ya diterima. Gimana caranya menjelasin sesuatu yang caranya menerima itu gimana? Ya diterima. Maksudnya diterima itu tanpa alasan. Tanpa alasan bahwa oh ya wis lah, aku menerima ini karena aku ingin tenang. Jangan seperti itu. Aku menerima ini karena ingin rasa tidak nyamanku hilang. Enggak gitu. Penerimaan itu enggak gitu. Penerimaan itu just acceptance. Jadi menerima aja. Menerima aja tanpa alasan, tanpa motif, tanpa label-label tertentu. Sehingga ketika kamu sudah bisa menerima tanpa alasan, menerima apapun lah, apapun nuansa yang ada di dalam fenomena-fenomena yang telah kamu jalani, ya semuanya akan baik-baik saja. Ada mungkin momen-momen di mana seakan-akan tidak baik-baik saja. Cuman kan itu hanya sementara. Iya enggak sih? Kamu ingat nggak apa yang selalu dikatakan Toporoso, yang di share di Instagram Toporoso, story Toporoso, dan mungkin DM-DM yang sudah aku share di storynya. Semua emosi kan titipan. Jadi ketika kamu dapat menerima ketidaknyamanan dan dapat menerima kenyamanan, ketika itu terus bergerak, karena titipan ya, kadang ada kadang enggak, kadang ada kadang enggak, maka kamu akan baik-baik saja dengan itu, tidak yang gimana-gimana. Makanya toh makanya toh ya harus diterima. Terima aja, biarkan sesuatu itu apa adanya, jangan diintervensi, jangan coba lari dari itu, karena itu menjadi bom waktu menurutku. Sesuatu yang masih terluka kamu tinggalkan untuk lari dan mengalihkan atensimu ke hal lain, padahal ini masih terluka. Itu akan bernanah, akan terbuka lukanya, akan lebih sakit daripada luka yang awal dulu. Itu dulu mungkin untuk hari ini ya teman-teman ya. Aku doakan semuanya dapat berbahagia dengan nuansa ketidaknyamanan masing-masing. Aku tahulah kamu lagi banyak hal yang kamu cari, banyak hal yang membuatmu tidak nyaman dan selalu ingin butuh jawaban. Aku sarankan jangan terlalu terkesusu, orang Jawa kesusu ya. Jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan itu. Cobalah pelajari pelan-pelan aja, pelan-pelan pelajari ketidaknyamanan itu, nuansa pencarian itu pelan-pelan diterima dulu. Nanti kamu akan tahu jawabannya sendiri tanpa ada orang yang beritahu, atau bahkan ada orang yang memberitahu hanya sekedar kalimat awal aja kamu udah nemu jawaban. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga manfaat ya. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.